Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Nurutila akan memenuhi tugas meresum materi dari kelompok 2 yang bertema perkembangan bahasa anak dengan berbagai macam gangguan komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan menulis. Perkembangan berbicara dan menulis merupakan suatu proses yang menggunakan bahasa ekspresif dalam membentuk arti. Kajian tentang perkembangan berbicara pada anak tidak terlepas dari kenyataan adanya perbedaan kecepatan dalam berbicara, maupun kualitas dan kuantitas anak dalam menghasilkan bahasa. Anak yang satu lebih cepat, lebih luas, lebih rumit dalam mengungkapkan bahasanya, ataupun lebih lambat dari yang lain. Kajian tentang perkembangan menulis pada anak berkaitan dengan suatu proses yang dilakukan anak sehingga menghasilkan bentuk tulisan. Pengembangan bahasa lisan anak. Anak mempelajari bahasa dengan berbagai cara, yakni meniru, menyimak, mengekspresikan, bermain melalui bermain. Anak dapat belajar menggunakan bahasa secara tepat dan belajar mengkomunikasikannya secara efektif dengan orang lain. Melalui bermain, anak juga belajar tentang daya bahasa. Misal, anak sedang bermain bersama temannya. Sesuai umurnya, anak berbicara bercakap-cakap menggunakan bahasanya sendiri sesuai pengembangannya. Seperti itu. Adapun beberapa fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi interaksional. Yang keempat, fungsi personal. Yang kelima, fungsi heuristik. Yang keenam, fungsi imajinatif. Dan yang ketujuh, fungsi representatif. Sedangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kosakata. Kedua, sintaksis atau tata bahasa. Yang ketiga, simatik. Dan yang keempat, fonem atau satuan bunyi terkecil yang membedakan kata. Tahap perkembangan bahasa dan bicara secara umum. Yang pertama, tahap 1, pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap kedua, linguistik, yaitu antara 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, tahap ketiga, pengembangan tata bahasa, yaitu prasekolah 3, 4 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangannya tata bahasa seperti SPO, anak dapat memperjuangkan kata menjadi satu kalimat. Metode pembelajaran bahasa anak usia dini. Ada metode eksplorasi atau percobaan, metode diskusi, metode demonstrasi, metode sosiodrama, dan metode problem solving. Selanjutnya, adapun metode pengembangan bahasa anak usia dini, metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak, agar anak fokus dan mendengarkan apa yang kita ceritakan. Yang kedua, metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan suatu penyampaian pengembangan yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap antara guru dengan anak. Misal, percakapan antara guru sama anak itu tanya-jawab gitu. Bertanya-jawab dikala kita sedang bermain atau di dalam kelas memberikan materi kepada anak. Antusias anak untuk bertanya kepada guru atau mengeluarkan pendapat dari anak pada guru. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa dimulai dari sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa.
Konteks pengembangan bahasa meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dini dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak, guru atau tutor dapat memilih strategi dan metode secara bervariasi. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan berbahasa adalah dengan kegiatan yang dapat menstimulasi kemampuan mendengarkan, berbicara, dan menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.